103 Radio Solo Pos Wian Information. Sobat Solo Pos, hari ini 21 April 2025. Kita peringati sebagai Hari Kartini. Baik, seperti tadi kami sampaikan, jadi hari ini temanya spesial Hari Kartini bersama dengan Yayasan Gita Pertiwi. Kita akan sapa dulu Sobat Solo Pos, narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Eni Dayati, SPD MPD, Kepala Sekolah SDN Cemara 2, Surakarta. Selamat pagi Bu Eni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini habis apel langsung datang ke Radio Solo Pos ya. Baik, bersama juga dengan Ibu Titi Eka Sasanti, Direktur Yayasan Gita Pertiwi. Selamat pagi Bu Titi. Pagi Mbak. Ini hari ini kompak ya. Yang satu kebayanya warna merah, yang satu kerudungnya yang warna merah ya. Ternyata semangat sehati, membara ya. sehati ya. Baik, ini saya mewakili Radio Solo Pos juga mengucapkan dulu selamat Hari Kartini nih untuk perempuan-perempuan hebat ya di depan saya Sobat Solo Pos, Bu Eni dan juga Bu Titi dengan perannya masing-masing. Kita akan membahas seputar memaknai seperti apa sih Hari Kartini ya. Dimulai dari Bu Titi dulu deh ya Bu ya, bersama dengan Yayasan Gita Pertiwinya yang sudah juga melakukan banyak hal, program-program yang juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Solo dan hal-hal lain nih. Sejauh ini jelas punya peran penting dong yang perempuan nih. Seperti apa sih melihat perempuan di lingkungan begitu Bu Titi nih? Ya, perempuan memang punya peran utama dan peran strategis di lingkungan. Karena perubahan lingkungan, perempuan itu menerima dampak pertamanya dan dampak terbesar. Kalau kita lihat sekarang misalnya soal perubahan iklim. Betul. Dengan perubahan iklim, ketersediaan air bersih itu juga berkurang. Tentunya perempuan lah yang menerima dampaknya. Karena apa? Perempuan yang membutuhkan air bersih paling banyak. Kaitannya dengan keberlangsungan reproduksinya. Misalnya kalau menstruasi, pasti perempuan kan membutuhkan air yang lebih banyak dibandingkan dengan lainnya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pangan. Kita tahu bahwa sejak pandemi COVID, pangan menjadi satu tantangan utama. Nah, perempuan sebagai manajer keluarga, manajer rumah tangga, tentunya bebannya akan bertambah. Bagaimana menyediakan pangan yang berkualitas bagi keluarganya, tetapi di sisi lain akses dan ketersediaan pangan saat ini kan semakin menurun ya bagi perempuan, harganya semakin tinggi. Kalau misalnya ada sih nggak masalah. Kadang beberapa komoditas itu kan langka. Betul. Nah, itu menjadi satu tantangan bagi perempuan dan bagaimana kita mendorong bahwa perempuan harus punya peran yang lebih dan diberi kesempatan yang lebih dalam pengelolaan lingkungan. Wah, ini jadi hal sederhana yang dampaknya luas ya Sobat Solo Pos ya, dalam hal ini ya, lingkungan perempuan dan lingkungan. Baik, kemudian ada Ibu Eni Dayati, ini berkecimpung di dunia pendidikan tentunya ya, menjadi Kepala Sekolah SDN Cemara 2 Surakarta. Tentunya ini sudah makan asam garam istilahnya ya, bersama dengan anak-anak. Seperti apa sih sejauh ini pengalamannya di dunia pendidikan Ibu Eni? Terima kasih. Dunia pendidikan saat ini sangat luar biasa, emansipasi perempuan. Bahkan di dunia pendidikan ada istilah keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama. Ibu itu adalah pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sehingga posisi yang strategis bagi seorang perempuan untuk mendidik putra-putrinya, karena sejak lahir selalu bersama ibunya. Jadi sekolah itu sebagai penerus pendidikan yang pertama dan utama, yaitu keluarga tadi, Mbak. Jadi kami sebagai kepala sekolah dan guru yang melanjutkan pendidikan anak yang ada di rumah, jadi harus ada sinergi antara sekolah dan keluarga agar pendidikan itu tidak terputus. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu ada relevansinya dan ada kontinuitas untuk dilaksanakan di rumah dengan pendampingan orang tua, khususnya seorang ibu. Demikian. Baik, ini kan kalau ngomongin pendidikan dan era sekarang nih tantangannya begitu luar biasa ya Bu Eni juga Bu Titi ya, begitu ya. Dan perempuan di sini punya peran penting tentunya bagaimana membersamai anak-anak gitu. Kalau melihat perjalanan ini apakah se menantang itu nih Bu Eni nih ya? Saat ini kita ketahui bahwa segala sesuatu sekarang sudah sangat maju dengan era digital saat ini. Peran orang tua sangat-sangat penting. Parenting bagi seorang
wanita itu sangat penting, sehingga kami sekolah itu sering mengundang ibu sebagai pendamping di rumah untuk mengikuti parenting yang ada di sekolah. Terutama bagaimana mendidik anak-anak dalam tidak hanya tentang prestasi, tetapi kami lebih menekankan bagaimana menanamkan karakter mulia sejak dini kepada anak-anak. Karena kami yakin bahwa kami punya filosofi di sekolah bahwa adab itu lebih utama dari ilmu pengetahuan. Jadi pendampingan seorang ibu di rumah itu sangat luar biasa untuk membentuk karakter yang mulia bagi anak-anaknya. Begitu, Kak. Oke. Ini kelihatannya ini ya santai membicarakan, tapi ini ketika diimplementasikan nih satu pelajaran atau yang harus dilakukan tuh seumur hidup gitu ya, Bu Eni dan juga Bu Titi ya. Oke, ini kalau kita tarik garis benang merah begitu Sobat Solopos ya, jadi antara SDN Cemara 2 Surakarta gitu yang juga bekerja sama dengan Gita Pertiwi ini ada banyak program di mana salah satu diantaranya adalah ada pengelolaan sampah, kemudian SDN Cemara 2 juga punya kantin sehat ya Bu Eni ya. Betul. Nah ini seperti apa sih yang sudah sejauh ini dilakukan Ibu Titi ini? Ya, terima kasih. Jadi kami dengan SD Cemara 2 itu sudah seperti keluarga nggih Bu Eni nggih. Ya. Kenapa SD Cemara 2? Saya ini. Kita saling belajar memperkuat ya. Oke, kenapa kita memilih SD Cemara 2? Karena kalau kita lihat sejarahnya, dulu SD Cemara 2 itu kan salah satu SD favorit di Kota Surakarta gitu. Banyak orang antri, orang tuanya antri untuk mendaftar, dan kalau belajar di SD Cemara 2 itu kayak punya sesuatu prestis gitu. Nah, belajar dari situ Mbak, kalau kita bicara soal sampah, anak muda itu kan menjadi terdakwa utama. Mereka dibilang dengan gaya hidup yang serba instan dan sebagainya, mereka adalah penyumbang sampah terbesar di dunia. Nah, karena kita melihat ini, kita merasa bahwa sampah itu kan kata kuncinya di perubahan perilaku. Betul. Kalau perilakunya berubah itu salah satunya ya harus lewat jalur pendidikan. Karena itu adalah pintu masuk yang sangat utama. Kemudian kita bekerja sama dengan SD Cemara 2 dengan mulai memetakan sebetulnya seberapa besar sih timbulan sampah yang ada di SD Cemara 2. Kemudian kita menyusun program kerja bersama-sama, ada green team, di situ ada anak-anak yang memang dipilih secara khusus, dia punya kapasitas tertentu, didampingi dengan Bapak Ibu guru di SD Cemara 2 mulai menerapkan gaya hidup berkelanjutan, bagaimana gaya hidup minim sampah. Sehingga kalau kita lihat di SD Cemara 2 itu juga sesuatu yang perubahan yang sangat luar biasa menurut kami, karena anak-anak itu sekarang sudah banyak membawa tumbler air minum, kemudian juga kantinnya itu sudah mulai minim sekali kemasan, pakai plastik sekali pakai gitu. Nah, dan kalau kami melihat seperti tadi kata Bu Eni, apa yang dilakukan di sekolah itu harusnya ditindaklanjuti di rumah. Dan ternyata apa yang sudah anak-anak lakukan dan terapkan di sekolah itu juga berimplikasi di keluarganya. Jadi mulai ada perubahan-perubahan bagaimana sih mereka menerapkan gaya hidup minim sampah, kemudian bagaimana mereka mengkonsumsi pangan sehat, dan ini sesuatu menurut kami perubahan yang sangat luar biasa. Dan kami senang Gita Pertiwi karena Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga mendorong upaya-upaya ini. Misalnya sudah ada surat edaran ya Bu Eni, bagaimana sudah tidak, kalau ada pertemuan-pertemuan sudah tidak ada menyediakan air kemasan, air mineral kemasan, kemudian menyediakan galon air minum guna ulang, kemudian anak-anak pakai tumbler, dan itu sesuatu yang perubahan perilaku yang sangat luar biasa. Mungkin kalau di rumah misalnya ibunya cerewet mengingatkan, nggak masalah, tetapi karena di sekolah dipantau, didampingi oleh guru-guru, kemudian teman-temannya juga menerapkan, kemudian ada teman-teman yang memotivasi, akhirnya itu menjadi satu perilaku, menjadi gaya hidup yang ternyata bisa diterapkan di keluarga maupun di lingkungan anak-anak. Oke, berarti dalam hal ini SDN Cemara 2 ini menjadi salah satu sekolah percontohan ya untuk hal ini begitu. Seperti apa sih Bu Eni ini awalnya akhirnya menjadi terbentuk habit gitu ya untuk bisa sama-sama aware dengan lingkungan nih di sekolah sendiri, seperti apa? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Senja dan juga Ibu Titi yang sudah tadi mengatakan bahwa sekolah di Cemara 2 itu praktis ya. Itu tantangan bagi saya ini Kak. Karena perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan zonasi. Betul. Ya, zonasi, sehingga kami tidak bisa memilih ini inputnya. Tetapi kami harus mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Nah, ini tantangan bagi saya dan teman-teman.
teman-teman saya tantang, ayo sekarang zonasi tunjukkan bahwa siapa yang berprestasi, anak atau memang gurunya yang hebat. Nah, kami menyamakan langkah, mencari sebuah solusi terbaik, membuat kesepakatan bahwa kami sepakat, kami punya visi dan misi yang sama, yaitu tetap membawa nama Cemara 2 tetap menjadi SD yang praktis tadi ya, seperti yang disampaikan Ibu Titi, dan menjadi SD yang berprestasi. Nah, salah satu yang kami kembangkan saat ini memang salah satunya adalah kantin. Dan Cemara 2 juga luar biasa Bu Titi, saat ini menyandang sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Mungkin untuk SD ini satu-satunya, ini masih satu-satunya. Dan juga juara umum dalam meraih atau menciptakan sekolah ramah anak di Kota Surakarta. Saya lihat program pemerintah itu sebenarnya saling terkait. Salah satunya tentang lingkungan. Dan Dinas Pendidikan pun saat ini seperti yang disampaikan Ibu Titi, yaitu menerapkan adanya low carbon. Di mana setiap kami mengadakan rapat, kami wajib membawa tumbler. Nah, beberapa kebijakan yang ada garis merahnya ini, benang emasnya ini antara adiwiyata, kemudian SRA, sekolah ramah anak, kemudian kebijakan Dinas Pendidikan juga kita pertiwi yang sangat konsisten dan selalu fokus pada lingkungan. Memang Cemara 2 ada kantin, di mana waktu itu saya sangat prihatin dengan timbulan sampah yang ada di Cemara 2. Cemara 2 saat ini memiliki siswa 660 siswa. Dengan jumlah guru karyawan 50 siswa. 50 orang. Iya, 50 orang. Iya, 50 orang. Sebelum pandemi dan pertama kali saya datang itu tahun 2017, Mbak Titi. Saya itu ketika pulang sekolah itu prihatin saya. Mengapa keprihatinan saya? Karena timbulan sampah yang ada di semua bak sampah itu penuh. Karena semuanya ada plastiknya, ini membuat prihatin. Kemudian kami membentuk tim intern bagaimana cara menanggulangi sampah yang sangat luar biasa ini. Kami tim sekolah melibatkan orang tua juga, akhirnya menerapkan bahwa di Cemara 2 yang sudah saya SK-kan itu bahwa anak wajib membawa tumbler dan tempat bekal apabila memang anak membawa bekal. Apabila tidak membawa bekal, kami juga ada kantin. Kantin kami adalah kantin dengan tanpa plastik sekali pakai. Sehingga yang ada di kantin kami adalah makanan-makanan, insya Allah makanan sehat sesuai dengan kebutuhan anak yang merupakan titipan dari orang tua atau kami bekerja sama dengan orang tua. Dengan begitu, dan anak ketika jajan itu sudah membawa piring sendiri-sendiri, Mbak. Sehingga mereka mengambil, taruh piring, kemudian makan. Setelah makan mereka akan mencuci sendiri. Banyak hal yang dipetik dari kegiatan ini, yaitu melatih anak peduli sampah, karena memang tidak ada plastik sekali pakai. Kemudian juga minumnya juga pakai gelas, sehingga mereka betul-betul alhamdulillah menjadi habits kami, kebiasaan di sekolah kami bahwa semua kegiatan tidak ada penggunaan plastik sekali pakai. Dan anak-anak serta orang tua sangat mendukung. Sehingga tempat sampah yang dulunya setiap kelas itu ada 2 sampah organik dan non organik, sekarang hampir 20 sampah itu tidak bermanfaat, sehingga kami alihkan atau kami simpan di tempat yang lain karena memang sudah tidak ada sampah kecuali sampah daun, karena memang Cemara 2 kan banyak sekali pepohonan. Ini jadi menjadi kewajiban kami mendidik anak sejak dini untuk peduli lingkungan, cintai bumi sejak dini. Wah, gitu ya. Ini jelas memetik hasil sekarang nih prosesnya pasti cukup panjang ya. Apalagi kalau misalkan kita bahas seputar pengelolaan sampah di kalangan seusia SD itu kan masih usia-usia anak-anak begitu, dimana mereka juga masih berproses. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, obrolan yang cukup menarik Sobat Solopos. Tentunya silakan bergabung melalui WhatsApp di 081226103103. Ada Dinamika 103 spesial Hari Kartini sampai nanti jam 9 pagi. Ajarin.
Nikmati kopinya, nikmati informasinya. 103 Radio Solo Pos, Beyond Information. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Sobat Solo Pos, kita masih lanjut tentunya di Dinamika 103 Spesial Hari Kartini bersama dengan Yayasan Kita Pertiwi. Kita tadi sudah membahas sedikit ya seputar apa saja yang dilakukan nih di bidang masing-masing. Ada Ibu Titi Eka Sasanti dari Kita Pertiwi, kemudian juga Ibu Eni Hidayati SPD MPD. Seperti apa perannya di SDN Cemara 2 Surakarta, yang juga tentunya ini ada kerjasama yang baik begitu ya di dalam sekolah begitu, bagaimana untuk menciptakan tadi nih. Ternyata mungkin loh ya untuk sebuah sekolah, apalagi ini dalam tingkat SD, untuk zero waste atau tidak memproduksi sampah. Jadi bukan sudah di tahap yang bukan membuang sampah pada tempatnya, tapi sudah tidak memproduksi sampah. Dan ini berarti berjalan sejak berapa tahun lalu nih Bu Eni nih? Terima kasih Kak. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ide ini berangkat dari timbulan sampah yang luar biasa. Kemudian pandemi COVID kemarin ternyata juga ada dampaknya baik untuk kami, karena perlu diketahui dulu sekolah kami itu banyak sekali penjajah makanan yang ada di pinggir jalan, sehingga produksi sampah itu tidak hanya dari kantin sekolah, tetapi juga penjual jajan yang ada di luar sekolah kami. Nah, sejak ada pandemi itu kan tidak ada yang jual di sekitar sekolah. Betul. Kemudian itu kami perkuat dengan pembiasaan yang ada di sekolah, di mana kantin kami itu tidak diurusi oleh penjaga, tapi oleh tim sekolah. Sehingga makanan yang ada di sekolah atas dasar kendali manajemen sekolah. Kemudian tim kantin saya beritahu bahwa kami sepakat bahwa makanan yang disiapkan untuk anak-anak adalah makanan yang sehat, yang bisa mendukung anak untuk bisa konsentrasi belajar. Siapa tahu ada anak yang tidak membawa bekal. Betul. Sehingga kebutuhan dan anak diberi angket, makanan apa sih nak yang kamu suka, kemudian oleh tim akan diupayakan ada makanan yang disukai oleh anak tersebut. Nah, jadi dari kantin sehat ini yang tanpa sampah sekali pakai ini ternyata berdampak positif, dan anak-anak sangat antusias dalam menyambut kegiatan atau kebijakan ini, sehingga di awal-awal memang perlu kami ada pengawasan, kemudian pendampingan, dan yang paling penting adalah kami sebagai teladan. Jadi guru dan orang tua di sekolah pun ketika orang tua mengadakan kegiatan di sekolah, kami melarang keras orang tua membawa minuman kemasan dalam botol. Sehingga anak-anak selain memang sudah menjadi pembiasaan, kami juga sebagai orang dewasa yang ada di sekolah memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Itu. Wah, ini salah satu contoh perempuan punya strategis dalam pengelolaan sampah ya di bidangnya begitu, karena menjadi kepala sekolah akhirnya juga memanage, berawal dari keprihatinan tadi melihat sampah begitu Bu Eni ya. Dan ini kan banyak peran nih ya Bu Titi ya, kayak di pengatur keuangan, pola konsumsi, kebersihan rumah tangga, yang akhirnya juga ngaruh juga nih perempuan dan sampah tadi. Tapi kan sejauh ini kan nggak mungkin perempuan berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari anggota sekolah, kemudian kalau dalam keluarga ya anggota di rumah. Ini seperti apa Bu Titi melihatnya nih? Ya, benar sekali Mbak Senja. Jadi perempuan tidak bisa bergerak sendiri. Dia tetap harus disupport oleh siapapun yang memang ada di sekeliling perempuan. Tetapi harus diingat bahwa start perempuan dengan laki-laki itu kan berbeda. Sehingga kenapa kita harus memberikan afirmasi kepada perempuan, kesempatan, ruang, dan peluang yang lebih tinggi kepada perempuan. Misalnya saya menyambung kasus tadi kantin sehat ya. Kantin Sehat itu salah satu program yang kami inisiasi karena kami melakukan riset sebelum pandemi COVID. Jadi di tahun 2019 kami itu melakukan observasi di beberapa sekolah di kota Surakarta, di SD dan SMP. Ternyata kami temukan 38% siswa itu kecenderungannya gemuk dan obesitas. Nah ini kan 38% cukup banyak ya? Ya cukup banyak. Di satu sisi orang mengatakan stunting, kurang gizi dan sebagainya. Tetapi kami di kota Surakarta justru mendapatkan data 38% itu gemuk dan obesitas loh. Dan itu juga kita temui di beberapa sekolah favorit di kota Surakarta, baik negeri maupun swasta. Nah kemudian kita cek, kita tanya ke anak-anak bagaimana mereka pola konsumsinya. Kita
belajar dengan anak-anak mengingat kembali selama 24 jam terakhir dari mereka bangun tidur sampai tidur kembali apa yang dimakan. Kemudian kita lihat rata-rata mereka belajar cukup lama di sekolah. Nah, kemudian kita lihat ternyata dari jajanannya. Jajanan anak-anak baik di kantin maupun di luar kantin yang tadi Bu Eni katakan di luar sekolah itu ternyata full gula, garam dan lemak. Itu salah satu penyebabnya. Oleh karena itu kita mulai menggandeng pemerintah Kota Surakarta bagaimana sih membuat satu model kantin sekolah sehat ramah anak. Jadi kalau mengacu pada prinsip-prinsip di kantin sekolah sehat ramah anak, kita bicara soal fisik dan bangunan. Karena selama ini kalau kita tahu kantin itu pasti letaknya di belakang. Betul. Gelap, tempat bolos. Gitu kan zaman saya. Zaman saya. Kemudian ruangannya kecil, terus dikelola tadi penjaga sekolah, tukang kebun atau TU seperti itu. Itu dari fisik dan bangunan. Kemudian juga rata-rata kan favoritnya anak-anak mesti gorengan ya kalau jajan. Gorengan itu satu gorengan mungkin yang megang berapa puluh tangan gitu loh, mau dipilih dan sebagainya. Kemudian juga soal pangan jajanannya. Pangan jajanannya sudah saya sampaikan tadi lebih pada full gula, garam dan lemak. Itu yang kita perbaiki. Kemudian manajemennya, karena dulu kantin tidak dikelola oleh sekolah tetapi oleh penjaga sekolah ya belum ada satu perhatian dari sekolah terhadap penyediaan pangan sehat di sekolah. Termasuk bagaimana upaya promosinya dan suppliernya. Dan ini alhamdulillah dari 5 tahun terakhir sudah banyak perubahan. Beberapa sekolah menjadi sekolah pilot. Jadi kalau sekarang pemerintah mengeluarkan program makan bergizi gratis, makan siang bergizi gratis, dan beberapa sekolah yang kami dampingi belum mendapatkan, mereka tidak khawatir karena sudah bisa menyusun menu sesuai dengan kebutuhan siswanya, sesuai dengan angka kebutuhan gizinya. Sehingga anak-anak lebih termotivasi, anak-anak lebih konsentrasi pada pelajaran di sekolah. Kemudian kita juga mengembangkan yang namanya sekolah ekologis. Karena dengan perubahan lingkungan, perubahan iklim yang sangat luar biasa, kita dorong adanya sekolah-sekolah itu mulai menggabungkan menjadi satu kesatuan namanya sekolah ekologis, di mana sekolah ekologis itu harus belajar nih tentang dampak perubahan iklim itu seperti apa, kemudian bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana konservasi keanekaragaman hayati, tanah, air, kemudian juga termasuk hak anak atas pangan sehat. Nah, ini penting kalau sejak dini hal-hal seperti itu masuk di dalam pembelajaran. Kan sekarang saya tidak tahu Bu, masih tematik atau gimana ya pembelajarannya, kurikulumnya? Sekarang sudah mapel berdiri sendiri. Oh, mapel berdiri sendiri. Tapi kalau apa yang terjadi di sekitar anak-anak dikaitkan dengan pelajarannya, pasti kan akan tertanam di dalam pikiran anak-anak. Itu salah satu strateginya untuk merubah perilaku anak-anak. Oke, baik. Ini ada Ibu Dias yang sudah gabung. Selamat pagi Bu Eni dan juga Bu Titi. Saya Dias. Kalau melihat tadi kan ini peran perempuan luar biasa. Tetapi kadang sedihnya adalah masih ada juga beberapa yang membeda-bedakan antara perempuan bekerja dengan perempuan yang di rumah. Padahal di rumah itu juga bekerja. Iya, betul. Dan dalam hal ini kan ibu di rumah itu juga perannya penting, apalagi untuk membersamai anak-anak tadi yang mana itu menjadi pendidikan pertama sejak anak tersebut lahir. Minta pendapatnya dong. Bu Eni dulu mungkin Ibu, seperti apa Bu? Iya, betul. Saya sangat setuju atau sangat mendukung dengan bahwa pendidikan yang pertama adalah keluarga dan ibulah yang pendamping sejak dalam kandungan bersama ibu. Sehingga kalau ada perbedaan antara wanita yang bekerja, artinya bekerja mendapatkan penghasilan dan di rumah, sebenarnya itu kurang tepat juga Mbak ya, karena justru wanita yang di rumah ini luar biasa dalam mendampingi anak-anak dan juga keluarga. Dan memang sih menurut saya akan lebih baik juga ketika seorang ibu rumah tangga juga bisa mandiri, bisa berkreasi, karena kan pemerintah sekarang sudah sangat luar biasa di RT-RT bahkan itu ya, di PKK itu ada pengumuman, ada pelatihan menjahit, pelatihan mengolah pangan yang benar. Nah, kalau itu memang betul-betul diikuti oleh para wanita Indonesia dengan sebaik-baiknya, saya yakin banyak manfaatnya. Minimal untuk keluarganya, dan nilai plusnya kan juga untuk bisa berkreasi, misalnya menjadi penjahit yang profesional, bisa mengolah makanan, kemudian selain untuk
keluarganya juga bisa dititipkan atau bisa membuka peluang usaha sebagai di bidang kuliner, sehingga harapannya kalaupun tidak bisa menjadi kerja kantoran, akan lebih baik juga wanita itu menambah pengetahuan baik di bidang makanan, peningkatan gizi anak, dan juga mungkin mendapatkan tambahan penghasilan dari keterampilan-keterampilan yang memang sudah dibuka luas oleh pemerintah. Karena wanita mandiri memang akan lebih baik, tetapi menjadi ibu rumah tangga juga luar biasa. Bagi saya seperti itu. Jadi di rumah ini bukan kemudian jadi membatasi akses begitu. Betul, ya Bu ya. Iya. Siap-siap. Kalau dari Bu Titi ini seperti apa Bu? Kalau saya prinsipnya perempuan itu harus berdaya secara ekonomi. Tetapi berdaya secara ekonomi itu tidak harus keluar rumah. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Nah, kalau perempuan-perempuan yang dia secara ekonomi penghasilannya harus keluar rumah, itu memang menjadi satu tantangan tersendiri. Bagaimana mendidik anak-anak. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang lebih mempunyai banyak waktu di rumah bersama dengan keluarga. Tetapi jangan dikira di rumah itu juga enak. Kami itu kalau libur misalnya ternyata 24 jam itu kurang loh. Ada saja yang harus. Betul. Jadi kalau di rumah tuh nggak ada 8 jam kerja tuh enggak ya? Betul. Nah, itu justru yang perempuan-perempuan lain juga harus tahu bahwa di rumah itu kalau kita kerja di luar rumah ya, itu kan jelas jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, ada masa istirahatnya. Kalau di rumah itu malah enggak, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Dan belum lagi tadi kembali ya, bahwa perempuan itu, ibu itu menjadi madrasah pertama bagi anak-anak. Tentunya apa yang dilakukan ibu itu akan tercermin dengan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Apalagi ibu-ibu yang lebih banyak bersama dengan keluarganya di rumah. Nah, sekali lagi bahwa perempuan antara yang memilih bekerja di luar rumah ataupun beraktivitas di dalam rumah itu berbeda. Tetapi tidak perlu dibeda-bedakan karena semuanya punya kelebihan, semuanya punya keunggulan, dan masing-masing juga punya tantangan gitu. Oke, terima kasih Bu Titi dan juga Bu Ena. Kita masih akan lanjut lagi tentunya di segmen berikutnya. Sobat Solopos masih bisa ikuti tentunya bincang kami ya dalam dinamika spesial Hari Kartini. Silakan gabung di 081226103103.
103 Radio Solopos, Beyond Information. 103 Radio Solopos Beyond Information. Menit ke-44 dari pukul 8 Sobat Solopos masih dalam bincang spesial di Dinamika 103 bersama dengan Yayasan Kita Pertiwi. Kita masih bahas nih seputar memaknai Hari Kartini Sobat Solopos dengan berbagai cara yang bisa dilakukan ya. Dan dari dua narasumber ini bisa dilihat begitu ya, di bidangnya masing-masing dengan jihadnya masing-masing begitu. Bagaimana Bu Titi di Kita Pertiwi, kemudian juga Bu Eni di SDN Cemara 2 Surakarta, dan juga sudah mulai berdampak begitu bagi lingkungan. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri saja ya. Dan kalau kita memaknai Hari Kartini ini kan banyak sekali yang bisa dilakukan di masing-masing perannya. Kalau tadi yang jelas perempuan harus berdaya ya Bu Eni dan juga Bu Titi, kita sama-sama sepakat seperti itu. Nah kalau kembali lagi di masalah sampah ya, karena ini kan jadi satu hal yang sehari-hari tapi masih banyak yang belum tahu mulainya tuh dari mana. Nah mungkin Bu Titi ada nggak nih kalau misalkan di rumah tangga sendiri nih, mulai dari mana dulu, kayak untuk memilah sampah kah atau seperti apa cara untuk meminimalisir sampah? Oke, ya. Terima kasih Mbak Senja. Jadi kalau bicara sampah, itu kata kuncinya adalah harus dimulai dari dirinya sendiri. Diri sendiri. Oke, hal yang sederhana misalnya pilah sampah. Pilah sampah itu sesuatu yang sepele, tetapi jarang orang mau melakukan. Karena itu kan tantangan. Apalagi kalau kita lihat persepsi orang soal sampah itu kan barang kotor, menjijikkan. Harus dipilah. Itu kan sesuatu. Nah, dengan pilah sampah ini paling tidak sudah mengurangi beban. Beban siapa? Beban pekerja sampah maupun beban bumi kita. Kita tahu misalnya di Kota Surakarta, TPA Putri Cempo itu kan sudah overload. Betul. Ya, sekarang cenderung teknologinya bagaimana sampah itu hilang dari pandangan mata. Mau tidak mau kan dibakar gitu kan? Betul. Ya, dibakar, dan dibakar pun juga belum menyelesaikan solusi sampai saat ini. Jadi kembali lagi, apa yang bisa dilakukan secara sederhana? Satu, pilah sampah. Kemudian yang kedua, kalau sudah dipilah, sebaiknya sampah-sampah yang bisa dikelola itu ya wajib dilakukan, dikelola di sumber timbulan. Misalnya yang paling bisa dilakukan adalah pengelolaan sampah organik. Kita tahu bahwa sebetulnya sampah organik kalau dikelola dengan baik akan menjadi sumber pupuk. Pupuk organik. Kemudian seperti kata Bu Eni, sekarang pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya juga mulai aware tentang sampah. Dibuat kompos lah, dibuat ekoenzim yang itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Kemudian beberapa kelompok wanita tani yang kami dampingi di Kota Surakarta memanfaatkan sampah organik, khususnya sampah pangan itu untuk budidaya maggot maupun budidaya ulat Jerman. Dan itu harganya juga luar biasa. Kalau maggot kan sekitar 6 ribuan per kilo. 1 gram telur maggot itu bisa mengkonversi 2 kilogram sampah organik. Kemudian kalau ulat Jerman itu ini bagi perempuan-perempuan yang jijik ya soal sampah dan sebagainya. Ulat Jerman itu adalah dekomposer yang dia suka kebersihan. Ya, karena dia hanya mengkonsumsi sampah-sampah organik yang itu banyak airnya. Jadi kayak kulit buah, daun seperti itu, dan ramping, bersih, harganya juga lumayan tinggi. Di pasar burung Depok itu kan kebutuhannya sangat luar biasa karena dia bisa menjadi pakan burung, pakan ikan seperti itu. Nah, selama ini pemerintah kita semua itu kan fokusnya soal penanganan sampah. Kalau sudah menjadi sampah, belum dipikirkan bagaimana secara masif upaya-upaya untuk pengurangannya. Tadi misalnya menggunakan kemasan guna ulang. Kalau menggunakan kemasan guna ulang, paling tidak kemasan dari sampah kemasan itu sudah tidak ada, artinya berkurang. Kemudian yang kedua soal sampah pangan. Kita semua itu kan cenderung kalau makan ya lapar mata kan. Ada banyak yang disajikan, apalagi kalau pesta. Kemudian prasmanan semuanya ditumpuk di dalam piring. Nah, mulailah misalnya mengkonsumsi makanan itu sesuai dengan kebutuhan. Kami dengan PPJI, PHRI, Kaboga sedang mendorong bagaimana kalau jamuan-jamuan ukuran piringnya dikurangi. Bukan yang besar-besar, tetapi mulai yang sedang sampai yang kecil. Sehingga kalau ukuran piringnya, otomatis tempat makannya saja sudah berkurang size-nya, makanan yang diambil itu kan juga menyesuaikan ukuran piring. Sehingga potensi timbulan sampahnya juga semakin berkurang. Dan alhamdulillah Kota Surakarta timbulan sampahnya dibandingkan dengan timbulan sampah
pangan nasional itu lebih kecil. Kalau nasional itu kan sekitar 115 sampai 154 kg per orang per tahun. Kalau di Surakarta 78 kg per orang per tahun. Semoga itu bisa dikurangi. Baik, gitu. Kita juga masih sangat mengusahakan untuk segera ditekan begitu. Ya betul, karena penghasil gas metan kan CH4-nya. Kemudian kita tahu di 2023 hampir 38 TPA itu kebakaran. Sumbernya apa? Sumbernya dari gas metan, karena di musim kemarau dia akan menjadi pemicu kebakaran di TPA-TPA. Wah, ini dampaknya luar biasa ya Sobat Solopos, dari kebiasaan baik tadi yang dimulai dari diri sendiri dulu ya. Baik. Kemudian kalau kita ke Bu Eni lagi nih, kan katanya nih mempertahankan nih jauh lebih sulit Bu daripada memulai ya. Betul. Dan sekarang tentunya ini adalah waktu yang masih terus berjalan di SDN Cemara 2 untuk terus mempertahankan kebiasaan baik yang sudah dibangun ini, yang juga jelas ada peran kepala sekolah di sana. Seperti apa nih yang terus dilakukan nih Bu Eni ini? Betul, memang mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Nah, kami sekarang dalam tahap mempertahankan ini. Setelah melalui berbagai macam tahapan dan akhirnya memang sebuah pembiasaan atau habits itu dimulai dari dipaksa dulu. Dipaksa. Kemudian mereka akan mengikuti, kemudian akan jadi biasa dan kemudian menjadi budaya. Nah, bagaimana cara kami tetap mempertahankan hal yang baik ini? Tentu saya sebagai kepala sekolah punya kewenangan untuk membuat kebijakan. Ya, yang pertama tentu ada kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam sebuah SK. Ada berbagai macam SK nih yang kami keluarkan. Ada SK keren tanpa rokok, ya, ada timnya sendiri. Kemudian ada tim pengelola kantin sehat. Kemudian juga ada tim SRA, semuanya itu saling terkait. Kemudian ada kebijakan tanpa plastik dan anak wajib membawa tumbler yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, bagaimana caranya? Kami bekerja sama dengan orang tua, ya, karena tanpa kerja sama dengan orang tua maka semua yang sudah kami tanamkan anak di sekolah akan tidak bermanfaat. Kemudian karena orang tua kami edukasi juga bahwa penanaman karakter itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan juga orang tua, sehingga sampai saat ini ya, karena apalagi tentang kantin ini. Kalau pada umumnya kita ketahui bahwa kantin terutama di sekolah dasar ini sudah menjadi hak paten yang melekat di penjaga. Betul. Tetapi kalau di Cemara 2 tidak. Jadi penjaga menjadi salah satu supplier di kantin kami. Sehingga orientasi kami tidak lagi tentang untung dan rugi, tetapi lebih ke pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak. Kebutuhan dari makan berat misalnya nasi sampai kudapan-kudapan yang insya Allah kudapan yang juga bergizi, karena kami juga mengenalkan anak tentang makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Misalnya di Solo terutama ada tahu bacem, ada jadah blondo, itu ada di sekolah kami. Sehingga dari hal itu, dari kebiasaan-kebiasaan itu, anak sekarang sudah menjadi budaya. Sehingga saya itu sudah sangat jarang, bahkan tidak pernah mengatakan, nak sampahnya dibuang di tempat sampah ya. Karena alhamdulillah mereka sudah terbentuk karakter habit yang baik. Dan juga tidak perlu, nak nanti makannya dari rumah bawa tumbler ya, tidak perlu. Sehingga sekarang kami sifatnya adalah mempertahankan dan tetap dalam pengawasan atau monitor dari kami, dari tim. Jadi ada pengelola sendiri, Mbak. Jadi ada sendiri. Ada tim pengelola, ada tim Monef yang kemudian memang bekerja. Sehingga saya sebagai kepala sekolah merasa tidak terlalu berat dalam melaksanakan tugas ini karena bekerjanya dalam tim. Dan saya lihat sekarang sudah menjadi habit. Kadang saya kan sering juga ngecek ini di tempat sampah. Kan kami sudah ada SOP. SOP yang ada di Cemara 2 itu, satu, anak tidak boleh membawa bekal makan dalam wadah styrofoam atau plastik. Tidak boleh membawa bekal makanan ciki-cikian yang dalam, tidak boleh. Sehingga kadang saya ngecek ini, Mbak, ngecek di tempat sampah kadang. Kalau ada sampahnya seperti itu, pasti akan saya ambil. Pak, Bu, ini sampah siapa ya? Gitu. Akhirnya kemudian karena ada pengawasan secara melekat, sehingga sekarang sudah sangat-sangat berkurang. Walaupun ada mungkin misalnya susu itu yang memang sulit kami kendalikan. Betul. Kan membawa kadang membawa bekal
susu kotak seperti merek-merek yang tidak perlu saya sampaikan ya, itu yang memang belum bisa kami kendalikan, tapi itu tidak banyak, hanya beberapa anak saja, karena kan kami juga tidak melarang, karena gizi kan juga salah satu kebutuhan gizi yang memang harus dicukupi oleh anak. Sehingga Mbak, bagaimana cara kami untuk mempertahankan, yaitu tadi ada kerja tim dan kepala sekolah di dalam hal ini adalah sebagai pengambil kebijakan, harus berani mengambil kebijakan, karena setiap kebijakan pasti beresiko. Resiko yang mana yang kita ambil, ya resiko yang paling kecil dan yang paling bermanfaat. Itu yang saya lakukan. Baik, wah ini menarik sekali ya. Tapi kita harapkan juga ini bisa jadi contoh juga bagi sekolah-sekolah lain. Kemudian juga bagaimana kita sendiri yang ada di rumah yang belum memulai, yang masih terlalu banyak berpikir aja, belum action gitu ya Sobat Solopos ya, bisa memulainya dari sekarang untuk bagaimana seenggaknya mau mengelola sampah dulu deh gitu ya. Mungkin Bu Tuti yang ingin disampaikan nih closing statement pagi hari ini, silakan Ibu. Sekali lagi, di dalam momentum Hari Kartini ini perempuan punya peran yang sangat strategis. Oleh karena itu kita perlu memberikan afirmasi kepada perempuan dengan kesempatan, ruang, peluang yang lebih banyak pada perempuan. Tetapi sekali lagi harus dipastikan apakah ruang, peluang yang kita berikan pada perempuan itu benar-benar melibatkan perempuan berpartisipasi, perempuan bersuara, perempuan menerima manfaatnya. Dan yang terakhir adalah agar perempuan bisa berdaya, dia perlu berjaringan, perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Tuti dan juga Bu Eni. Sehat-sehat selalu dengan bidangnya masing-masing. Ini semangat tentunya ya untuk perempuan-perempuan di Solo, termasuk juga Bu Eni dan juga Bu Tuti. Terima kasih sudah hadir. Selamat Hari Kartini Bu Eni dan juga Bu Tuti. Sama-sama Mbak Senja. Terima kasih. Kartini. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke Sobat Solopos, itu tadi obrolan menarik dalam Kopi Pagi di sesi akhir Sobat Solopos. Dan nanti saya Senja Kurnia masih lanjut tentunya ya. Kami masih ada di zona 103, jadi masih di 103 Radio Solopos Beyond Information.